gue ya realistic expectation aja sih. Gitu lo masuk startup, jangan expect lo bakal jadi ini ya, jadi raja. Nggak akan ada yang jadi bakal bilang, oh Pak minum kopinya pagi-pagi, ini tehnya nggak ada. Self service, semua self service. Ya. Hai. Yeay, ketemu lagi nih. Apa kabar semua? Podcaster, gue Arnold. Gue Victor. Irianti, Iren. Hai orang kerja. Apa kabar orang kerja? Waduh, halo. Ketemu lagi kita. Kita lagi tadi ngobrol-ngobrol ada bahasan yang seru ya, Bang Vijo. Tadi sempat kita ngobrol sebelum kita tapping, belum kita record. Tadi kita mau bahas apa, Bang? Karena ada beberapa yang nanya dan ini juga ya kita ya. Concern. Enggak, intinya sih nggak tahu hari-hari ini kayaknya ramai sekali ya, bukan ramai sih, mungkin beberapa perusahaan startup itu kayaknya sedang open ya bahkan dan menarik sekali ya, menarik sekali. Cuman mungkin perlu kita bahas kali ya, kira-kira apa sih serunya kerja di perusahaan-perusahaan seperti ini ya, startup itu gitu loh. Nah, kebetulan kalian ini kayaknya pernah punya pengalaman yang luar biasa nih di antara bertiga ketimbang gue ya. Boleh dong sharing dong seperti apa kerja perusahaan startup seperti apa sih, karena jujur aja buat anak-anak muda sekarang, gue pernah nawarin kartu nama perusahaan gue ditolak tuh. Enggak Pak, kayaknya gue mau buset gue bilang. Gue punya channel ke-1, ke-2, ke-3 ditolak gitu. Waduh, kayaknya startup lagi idola mungkin ya, mungkin gitu. Kalau gue buka gini, Bang Vijo, startup itu satu kata yang sering gue dengar dari teman-teman gue waktu gue kerja di startup. Mereka selalu bilang pekerjaan yang diminta deadline-nya harus hari ini, bukan apa sih namanya? Mintanya sekarang, selesainya besok. Ya. Pekerjaan yang besok selesai harus selesai kemarin. Iya gitu ya, luar biasa. Ya. Nah, jadi pekerjaannya udah, besok nih targetnya harus selesai kemarin gitu. Jadi kita benar-benar, ya itulah ilahnya ya. Jadi pekerjaan harus selesai besok, harus selesainya kemarin. Artinya dituntut gitu kecepatan ya? Dituntut kecepatan ya? Apanya sekedar cepat? Akurasi gimana? Ya semuanya, semua itu nggak ada apa sih namanya, nggak ada, bukan belas kasih ya, nggak ada no excuse gitu loh, gitu. Nggak, kan kalau gue ngebayang-bayang begini, perusahaan startup ya, artinya itu perusahaan memang baru jadi kan. Jadi sesuatu kan mungkin belum tersedia. Even yang paling sederhana, mungkin form rekrutmen gitu, apakah sudah ada apa belum gitu. Mungkin ya gitu ya. Ini gue kan belum pernah kerja startup. Nah itu gimana cara memulainya tuh ya? Buat kita sebagai HR di situ, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, atau mulai dari mana? Kan kalau gue kan biasa di perusahaan yang sudah ada jalurnya gitu. Nah kalian gimana tuh waktu kalian terjun di startup itu? Dari siapa mungkin? Iren atau Reno? Silakan. Iren udah senyum-senyum tuh. Dia kayaknya yang from the scratch waktu di HR scratch startup. abis. Sampai gue tinggalin juga masih scratch kayak itu. Tapi lo ngapain itu belum nge-scratch? Makan gaji buta nih gue. Buset. Ya, jadi kalau waktu gue ini sih Bang ya, biasanya sih ada beberapa. Kalau misalnya emang dia memang totally baru banget gitu. Biasanya tuh ada kan level tertingginya ya, misalnya CEO-nya atau COO-nya. Nah, itu biasanya merangkap gitu. Jadi dia udah searching lah form-form yang ada di Google kali ya. Dia searching aja gitu dan dia pakai itu sebagai template-nya gitu. Biasanya mereka tuh yang pada bikinin gitu. Nah, kalau ada juga yang memang dia memang ada beberapa. Jadi satu company yang memang punya fundraising, jadi dia punya beberapa startup sekaligus. Nah, itu memang mungkin salah satu dari startup itu sudah ada HR-nya, sehingga biasanya satu HR itu diberdayakan untuk menghandle beberapa startup yang ada gitu, sampai nanti biasanya startup itu yang aku tahu sih mulai punya HR mungkin di account di karyawan kalau misalnya udah sekitar 20-30 gitu. Nah, mereka udah mulai memikirkan punya HR sendiri. Tapi kalau misalnya kayak masih di bawah 10 atau gitu-gitu sih kayaknya, atau di bawah 20 mungkin mereka belum. Jadi masih biasanya bergabung. Biasanya sih gitu sih, Bang. Nah, nanti HR yang baru, nah itu yang di khusus di startup yang tadinya belum ada HR, baru deh dia harus beresin tuh
gitu. Misalnya yang udah ada apa, yang belum ada apa ya dia lengkapin. Yang udah ada tapi masih belum sesuai dengan undang-undang misalnya ya dia yang harus rapiin. So far sih kayak gitu ya Bang yang aku tahu ya, yang aku join selama ini sih. Ya, mungkin yang paling sederhana dulu mungkin ya. Ketika kita diundang oleh sebuah perusahaan startup sebagai HR, pasti kan akan ditanya apa rencananya atau lo mau ngapain dulu gitu di startup. Atau ditanya begitu nggak? Atau mungkin yang di benak lo ketika lo mau datang ke sana mau melakukan apa sudah ada belum gambarannya? Atau lo ya udah begitu gue datang lihat gimana nanti. Mbak Reno gimana waktu pas gabung di perusahaan startupnya? Kalau gue lihat ya rata-rata startup itu yang menginfuse culture, menginfuse ways to do things memang dari co-foundersnya sih. Jadi kalau misalnya ada orang kerja yang pengen nge-apply ke startup, itu mesti mungkin do some research aja co-foundersnya siapa, backgroundnya apa, dia misi visinya apa. Karena misi visi mereka itu dari awal yang akan men-shape si perusahaan itu gitu loh. Jadi walaupun misalnya pas masuk kita HR-nya gitu, memang why we're there sebenarnya they need us to build the structure. Jadi mereka kan fokusnya kan sama bisnis terus nih Bang. Bisnis business operations. Begitu udah 20, 25, kadang-kadang mereka merasa, ternyata ada HR SOP yang kita belum pernah punya nih gitu. Makanya di hire lah orang HR. Biasanya orang HR terakhir tuh pas udah jalan sebenarnya bisnisnya gitu sih. Nah, kadang-kadang tergantung co-foundersnya juga. Kalau mereka menempatkan HR sebagai beneran partner di bisnis, that would be a good place for you to learn. Cepat gitu ya, learn-nya juga cepat. Cuma kalau ada co-founders yang ngerasa HR hanya sebagai administrative person, nah then it's a bit hard untuk you learn about the real strategic HR gitu sih. Jadi kalau menurut gue sih setiap startup itu bukan one size fits all juga ya, bukan berarti startup wah semuanya keren ini segala macam fleksibel, nggak juga gitu loh. Jadi kembali lagi co-foundersnya. Tahu permasalahan tentang anggaplah ya namanya ketenagakerjaan ya, bukan hanya masalah ngatur orang, tapi bagaimana menata organisasi. Nah, untuk menentukan menata dengan operasional, itu gimana cara ngatur balancing-nya tuh ya? Karena kan menata dengan kita operasional dulu kan beda ya. Kan kadang-kadang orang baru, yaudah asal jalan aja dulu, lancar aja dulu, gitu. Create money aja dulu. Nah itu gimana tuh caranya? Nah makanya kalau dari gua sih startup biasanya hire yang benar-benar expert ya di bidangnya HR, pas yang expertnya gitu loh. Kemudian di operation juga yang expertnya. Karena kalau itu akan mempermudah speed si startupnya. Kalau orang-orang expert yang udah ada di sana pasti udah enak gitu jalannya seperti apa. Cuma memang kedepannya tadi memang kalau kata Reno memang lihat co-foundernya mau seperti apa ya. Cuma enaknya di startup sih Bang, apapun yang lo lakuin tuh bukannya salah ya, tapi bereksperimen. Makanya kita nggak ada guidelines gitu loh. Walaupun misalnya ada globalnya gitu, tapi kan mungkin culture di negara-negara lain kan beda gitu loh. Gue mau jalankan dengan culture negara gue dengan cara seperti ini ya, feel free gitu loh, benar-benar enak banget gitu eksperimen. Nanti kita akan review sambil jalan kan. Wah ini kayaknya karena kan di startup tuh mostly pakai ini ya, pakai OKR kan, OKR. Nah pakai OKR itu jadi enak gitu. Nanti meng-adjust KPI-nya itu bisa by monthly gitu loh. Jadi kita tuh kalau di startup nggak ada yang punya target annual. Annual sih ada gitu ya, targetnya berapa billion gitu loh. Cuma itu bisa bulan depannya bisa berubah loh gitu loh. Ya. Misalnya dia mau buka, gue mau buka inilah di Jawa gitu loh. Oh, mereka rencananya cuma Jawa nih tahun ini. Bisa jadi bulan depan gue buka Kalimantan 6 bulan ke depan kayaknya Sulawesi bisa nih gitu. Sebelum 1 tahun, sebelum kita closing kita buka Sumatera yuk. Nah seperti itu. Jadi tuh nggak ada target 1 tahun tuh. Jadi very dynamic. Iya benar. Nah itulah enaknya bereksperimen. Jangan ngarep bahwa kerja akan tenang ya. Jadi selalu ada perubahan terus gitu ya. Iya. Emang kayaknya gimana? Kalau misalnya emang ini untuk teman-teman ini ya, maksudnya orang kerja yang mau join ke startup, memang kalau misalnya nggak suka sesuatu yang challenging kayak gitu, terus juga sesuatu yang uncertain gitu ya. Ya memang kalau bisa memang mungkin salah ngelamar tuh, mesti harus ke yang established company kali, karena
di sini memang excited-nya adalah itu gitu, dan menyenangkannya adalah banyak hal yang kita karena nggak ada textbook-nya, jadi kita belajar sendiri, kejeduk-kejeduk sendiri gitu. Tapi itu yang memperkaya kita sih menurut aku gitu, dan itu yang bikin kita excited karena nggak ada sesuatu yang harus jalan seperti ininya gitu ya, seperti protokolnya gitu. Jadi kita bisa ini banget gitu, kita bisa bebas banget, dan CEO kita biasanya percayain banget tuh kita untuk jalanin gitu departemen kita sendiri atau grup kita sendiri, dan apa yang mau kita lakukan asal koordinasi gitu ya. Memang kayak gitu. Dan memang kalau yang kayak tadi Marina atau Arnold bilang ya, si CEO-nya atau founder-nya kadang bulan ini begini, bulan depan beda lagi gitu ya. Itu memang kekuatannya menurut aku so far adalah di middle management malah gitu, di teman-teman yang di head atau ini tuh harus kuat gitu, bahwa bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi barunya CEO kepada bawahannya. Kalau nggak tuh kayak ular, ekor yang mana, kepalanya kemana tuh, bisa hancur-hancuran tuh. Nggak boleh baper ya. Aduh. Kok atasan gue kok kemarin gini, sekarang gini, nggak bisa gitu. Nggak bisa, tapi memang menurut gue harus tetap dikomunikasikan dengan baik. Nah itu makanya kayaknya menurut gue mengandalkan kekuatan-kekuatan di middle management gitu. Kalau middle management yang nggak bisa pegang anak buahnya, wah itu beneran yang kayaknya will blaming each other gitu. Bahwa makanya attrition-nya juga tinggi banget. Apa? Attrition-nya tinggi banget. Banget. Attrition-nya tinggi banget. Dramanya will be tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya bisa melihat itu sebagai challenge bersama, harusnya sih bisa oke banget gitu ya. Karena kayak gue waktu itu juga maksudnya misalnya mengikuti satu fashion tertentu gitu. Kemarin kiblatnya US, abis itu sekarang kiblatnya China, abis itu pindah ke Korea. Waduh, itu tuh dalam rentang waktu yang sangat pendek gitu. Nah, itu kalau middle manajemennya lagi fashion business, right? Iya gitu. Wah, itu tuh benar-benar yang benar-benar membutuhkan kekuatan di middle management. Kalau nggak anak-anak kabur semua, yang kayak tadi Arnold bilang, attrition-nya tinggi, HR-nya stres, kerjanya cuma rekrutmen, ditanya strategi, strategi apa? Gue aja nggak bisa menuhin kebutuhan tenaga kerja. Jadi susah. Gue tuh ngelihat kerja di startup tuh kayak kita di racing gitu loh, Formula One gitu loh. Jadi lo kerja pas gitu dia mesti diberesin tuh pit stopnya tuh juga mesti per second dihitung gitu loh. Karena kalau sedikit dia pause itu dia ditinggalan sama yang lain. Nah itu startup itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa dalam challenge dan stres seperti itu nggak bakal cocok sih di startup sih. Nah itu biasanya padahal startup itu kan butuh orang-orang yang sudah experience ya. Jadi dia butuh dibantu untuk dibuat struktur yang jelas, regulasi yang jelas supaya bisnisnya bisa berjalan lancar gitu daripada berantakan gitu. Cuman rata-rata orang-orang yang terbiasa bekerja di established companies gitu masuk startup dia langsung stres langsung keluar tuh biasanya. Karena nggak bisa 3 bulan baru pulang itu tuh nggak bisa sih, not for everyone lah basically. Not for everyone. Ya. Jadi menarik. Jadi dari awal kita harus ready untuk mengerjakan mulai dari nol gitu ya. Seperti yang dibilang di awal, kemudian juga kita harus mengenal apa menjadi value dari co-founder ataupun dari para C-level lah ya ibaratnya gitu kan. Lalu kemudian sangat dinamis gitu ya, banyak terjadi perubahan. Artinya kita jangan berharap bahwa ketika kita setting suatu rencana kerja itu akan bertahan untuk hitungan waktu mungkin 6 bulan. Nggak mungkin ya, bisa jadi hitungan bulan gitu ya. 10 bulan. So benar-benar sesuatu yang baru memang lagi mencari ibaratnya ya itu tadi karena dia masih baru, dia mencari pola itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah, kita harus siap. Kalau nggak siap pasti akan mental sendiri. Itu menariknya begini. Di perusahaan seperti itu otomatis kan biaya juga kan mungkin nggak, saya nggak tahu apakah semua startup itu punya modal besar apa enggak. Tapi tadi yang gue tangkap adalah bisa jadi orang yang di-hire adalah orang-orang yang bisa jadi yang memang expert. Nah, expert umumnya meskipun tidak selalu pasti kan mahal. Nah, gimana kita cara memanage itu sebagai orang HR? Karena gini, pasti jadi kan orang kerja pasti akan memantau nih. Gue kerja di startup, satu mungkin itu tadi Arno bilang, kita bisa bebas berkreasi, tempat kerjanya enak, gitu. Tapi dia kan nggak tahu tuntutan apa yang sebenarnya dibalik itu kan. Nah, coba kira-kira ada yang mau sharing nggak? Seperti apa sih gitu. Tapi ya itu tadi kita memberikan inspirasi ya untuk yang benar. Jadi kalau mau siap ke sana, kalau nggak siap ya cari yang lebih established. Gimana tuh kira-kira?
Mungkin Buko bisa sharing ya, karena dari pandangan HR kan kita juga harus milih ya untuk ke depan sebenarnya lu butuh talent yang kayak gimana sih? Butuh talent yang senior banget karena kita belum pernah ngerjain, berarti harus beneran yang punya experience, atau butuh talent yang emang doers. Jadi either thinker atau doer, yang mana dulu mesti dikerjain gitu loh. Biasanya sih kalau misalnya mereka tiba-tiba bilang, Mbak, kita baru bangun ini nih, ABC, gimana? Ya udah, itu sebenarnya yang kita lihat, oke, planningnya harus cari head yang memang udah pernah ngerjain di startup yang udah ternama gitu ya. Jadi udah ketahuan tuh historical experience-nya. Cuma kalau saya udah mulai jalan kita udah tahu kerjanya segala macam, ya udah gue tinggal cari orang-orang emang tinggal ngerjain gitu loh. Jadi emang tergantung startup itu di fase apa, di challenge seperti apa. Dan mesti ngejagain runway nih. Nah, ini juga mungkin salah satu jargon yang orang kerja mesti tahu nih. Kalau startup biasanya suka ada runway. Kalau misalnya mau tanya, Mbak, runway ini di perusahaan ini berapa? Kadang-kadang mereka bilang 6 sampai 12 bulan yang healthy, kalau bisa 12 sampai 18 bulan, artinya cash flow-nya cukup nggak sih untuk mendanai operasional yang ada sekarang dengan income yang ada lah basically gitu loh. Jadi emang tanggung jawab kita sebagai HR mesti make sure runway cuma segini, cukup nggak lo mesti hire ini orang, apakah kita harus hiring freeze dulu. Itu sih. Sometimes juga co-founders kan they're not coming from coming from established companies ya. Kadang-kadang mereka nggak punya HR perspective. Jadi kalau orang kerja yang masuk ke HR startup, emang dituntut enggak cuman sebagai ngerjain HR, tapi juga advising di co-founders ini supaya mereka ngerti strategic framework untuk people-nya seperti apa gitu loh. They expect us to give them advice. Nah itu sih. Jadi mesti nggak cuman gerak cepat, tapi juga belajar cepat juga sih tentang bisnisnya gitu Om. Emang untuk yang seperti itu informasi dibuka, dikasih tahu sama kita untuk kondisinya. Iya, maksudnya especially if you're head of the HR harus tahu dong kan dari situ kan kita bikin manpower planning juga kan buat at least 6 sampai 12 bulan dong. Kalau enggak kita dari mana? Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya tuh ini sih kalau misalnya kalau dari HR soal gue mau nyorotinnya tuh kalau misalnya ngomongin soal bahwa satu level tertentu itu salary-nya tuh udah di range yang benar, itu kayaknya di startup nggak bakal kejadian di 1-2 tahun pertama kali ya, mungkin mulai nanti di 3, 4, 5 tahun baru bisa mulai ngerapiin gitu. Biasanya di awal-awal tuh gila banget, kayak berantakannya tuh kayak parah banget, jadi mungkin bisa ada kecemburuan dan segala macam, karena kita mau bilang salary itu confidential, I don't think so kan gitu, kayaknya between them tuh they will share gitu. Jadi cara ngejagain payroll supaya ini kan hanya supaya tiap level itu harus kurang lebih sama range-nya di situ supaya nggak ada yang cemburu gitu ya. Tapi di startup kayaknya kayak gitu-gitu mungkin 1-2 tahun pertama kayaknya bakal berantakan banget. Bakal ini banget. As a C-level on your startup company, you need to understand about undang-undang juga, undang-undang tenaga kerja, dan gimana caranya supaya misalnya kita bisa tetap misalnya harus lay off ya dengan cara yang proper gitu misalnya gitu. Jadi gue pernah punya pengalaman waktu kita mau lay off gitu ya, terus jadi kita cariin mereka kerjaan juga gitu. As a regulation, lu ngasih pesangon, jadi nggak usah kasih kerjaan baru karena nggak diatur untuk memberikan pekerjaan baru gitu, yang diatur ngasih pesangon. Ya, kenapa gue idein untuk misalnya mencarikan mereka pekerjaan juga di dalam grup kita is a goodwill supaya mereka juga langsung ada ini baru gitu ya, maksudnya ada tempat baru dan mereka juga akan namanya di layoff kan lu pasti nggak enak gitu kan, tapi setidaknya mereka nggak ngomongin kita yang jelek di luar gitu, mereka kan tetap support kita gitu. Jadi it's a goodwill. Oke, mungkin terkait budget mungkin di startup mungkin lebih kepada seller atau ya budget orang dalam hal salary ya. Nah, kalau bicara pengembangan gimana? Bicara development gitu ya. Nah, kira-kira sejauh mana tuh kita diberikan ruang untuk bisa berkreasi tadi yang seperti Arnold bilang tuh. Gimana bro, waktu lo di salah satu startup yang warna hijau itu? Budget, to be honest ya Bang ya, waktu itu gue ngajuin budget apapun gitu, misalnya buat... Waktu itu dia udah gede ya? Waktu itu dia udah gede belum? Waktu itu dia udah gede ya? Udah lumayan, udah gede.
Jadi itu memang kita compare aja sih Bang, gitu. Ya. Misalnya kita ngajuin budget gitu, misalnya kita ada beauty contest beberapa vendor gitu loh untuk satu hal lah gitu loh ya. Oh lu pakai vendor? Iya, karena kan kalau misalnya kita butuh e-learning kah, gitu loh, butuh tempat kah, butuh whatever lah gitu yang kita mau adain untuk apa sih namanya untuk support si ini perusahaan. Kita compare misalnya kita punya 3-4 vendor gitu, mereka present, kemudian ngasih tahu keunggulan mereka apa, feature-nya apa, kita tinggal compare gitu, baru kita akan yang realistik budgetnya mana gitu. Itu di-approve sih Bang, nggak banyak macam-macam. Karena kita udah jalanin stepping-nya kan, bukan ada udah ini pasti bagus banget nih, udah gue kenal orangnya, nggak bisa gitu. Tetap harus jalanin apa sih namanya, tetap harus kita seleksi gitu. Iya. Karena biasanya bicara development itu di beberapa jangankan startup ya, di perusahaan yang sudah established juga kadang-kadang kan development itu terbatas. Ya. Harus dihemat-hemat kadang-kadang. Kalau Arnold tuh kayaknya joinnya udah happy tuh ya. Kalau gue kayaknya join itu di yang masih baru-baru gitu ya, malah gue melihatnya kadang-kadang kurang realistis gitu. Artinya diharapkan kita itu bikin strategi planning dan development gimana gitu ya, tapi pada dasarnya tuh ternyata misalnya budgetnya nggak ada gitu. Terus yang kedua we are not there yet gitu loh. Maksudnya kita masih ngurusin sales, masih nyari duit luar biasa, terus masih masalah di manpower yang attrition-nya tinggi gitu. Jadi seperti kurang realistis gitu ya untuk melakukan strategi atau development di periode itu gitu. Jadi emang kembali ke kayak tadi Mbak Reno bilang mungkin ya tergantung fasenya sih semua kejadiannya sih Bang gitu sih. Nah, ketika bicara tadi bicara development tadi mungkin kebetulan perusahaannya Iren sama Arnold sedikit berbeda gitu ya kondisinya. Oke, tapi itu nggak apa-apa, itu kan ada satu apa namanya gambaran lah ya gitu ya. Artinya di tempatnya Arnold waktu itu bakarnya benar-benar bakar kalau Iren pakai lilin gitu bakarin lagi. Tapi kalau yang waktu gue itu juga memang ada yang bakar gitu, terus ada juga memang yang pada dasarnya mereka udah tahu dia itu niche banget marketnya. Jadi udah jelas kalau misalnya gue taruh di TV, kalau gue taruh di billboard nggak bakal ngaruh gitu, karena marketnya atau target marketnya tuh very niche. Jadi dia spesifik banget. Jadi dia mendingan spending yang jelas-jelas aja gitu. Jadi dia lebih long run mikirnya gitu. Jadi nggak mau bakar-bakar gitu ya. Nah itu yang cuman ya HR-nya tadi kayak Mbak Reno bilang juga kayaknya ya, tergantung mereka melihatnya sebagai apa gitu, admin atau sebagai strategic partner. Nah itu mungkin untuk startup masih ada yang fancy banget mikirnya as a strategic partner, tapi momennya belum tepat. Ada yang nge-hire udah expert banget, tapi ternyata dalam kesehariannya lebih ke admin. Jadi HR-nya stres kayak ini gue ngerjain apa ya gitu, ngerjainnya yang banget ya gitu. Tapi satu hal yang menarik begini, bakar duit gitu Bang gitu. Jadi gue lebih berpikir kenapa waktu di tempat gue startup itu mereka bakar banget karena ada kompetitornya kan kompetitornya. Itu juga yang trigger ya. Jadi benar-benar bukan hanya uang yang dibakar tapi semangat speed tadi yang kalau Reno sempat bilang ya disesuaikan nih benar-benar kerjanya tuh. Nah ini juga gitu Bang. Jadi memang kalau melihat kompetitornya, jalan ini nih nggak mau sampai kalah gitu loh, sampai to be honest gitu, ini bukan menjelekan gitu ya, bukan menjelekan, tapi memberikan semangat, mendoktrin para karyawannya tuh, lihat loh si A, si B, si C itu, dia udah melakukan gini nih gitu loh, lo mau gini aja gitu loh. Nah itu jadi kebakar kan, begitu juga kita udah sampai sini ternyata si kompetitor kita masih di sini. Nah jadi ada yang membanding lah ya, timnya tuh kayak adrenalin banget, adrenalin jadi benar-benar kita ngejar gitu, jadi benar-benar ngeliat ke samping, si itu udah gini ya gitu loh. Nah gila sampai iklan-iklan tuh, wah dia masang banner di Rasuna Said, wah jangan mau kalah gitu loh, kita yang bakal lagi di mana, wah sampai gitu. Jadi padahal yang di tempat mahal nggak butuh produk lo ya. Bisa jadi. Cuma karena kompetitor di situ aja, pokoknya harus di situ. Nah, terus kira-kira kalau di level strategiknya itu kira-kira udah di saat kapan kita harus bisa mulai melakukan? Karena gini, kalau kita hanya sibuk hanya operasional, kan takutnya kita juga hanya bekerja, ya itu tadi
pagi selesai, sore selesai, pagi bekerja kemudian sore selesai. Ya begitu terus kan lama-lama kita itu tadi kayak kasus yang kemarin kita bahas, burnout kan bisa gitu. Nah, gimana cara kita membalancing itu? Nah, kalau dari sisi Reno gimana? Waktu ya selama berjibaku sama startup. Karena gue nanya ke Reno, gue tanya begitu, startup. Ya kalau tanya lu dua pada startup gitu. Bedain lo ya US sama ya, Indonesia. Secara, ya dia udah interlokal ya, kita harus nyesuaiin. Gimana? Oke. Gue ya realistic expectation aja sih. Gitu lo masuk startup, jangan expect lo bakal jadi ini ya, jadi raja. nggak akan ada yang jadi bakal bilang, oh Pak minum kopinya pagi-pagi, ini tehnya nggak ada. Self service, semua self service. Scratch that. Ya, in your mind scratch that. Jadi beneran lo palu gada, apapun yang lo bisa kerjain, even though itu hal yang sebenarnya gila nih, gue akhirnya ngerjain gini lagi. Itu lo mesti kerjain karena nobody else is doing it gitu loh. You have to do it gitu loh. Dan cuma kalau lo udah tahu ini palu gada, ini challenge yang keren. Kalau lo mau belajar, startup adalah tempatnya lo belajar karena di situ lo bisa ketemu sama semua orang yang punya visinya yang juga keren gitu loh. Mereka punya mimpi yang sama, punya misi yang sama. Dan apapun yang lo kerjain itu kayak Pak Arnold bilang, bisa langsung kelihatan dalam sebulan 2 bulan lo bisa kelihatan aja ininya, impact-nya, apakah positif, apakah negatif, itu bisa kelihatan gitu. Dibanding kalau established companies lo baru ngeliat misalnya 6 bulan sampai setahun baru kelihatan dari angka-angkanya. Ini kalau kita beneran apapun yang lo kerjain dan implementasi, lo lihat dalam 3 bulan lo measure lagi, itu langsung kelihatan gitu dan kelihatan trennya gitu loh. Nah itu menurut gue sesuatu reward sih buat gue kalau gue bisa lihat apapun yang gue kerjain itu ternyata ada impact-nya dan ada legacy-nya gitu yang gue tinggalin gitu loh. Minggu lagi cuci mobil set pas gue ngeliat, wih, miss call udah 7 gitu. Ternyata pas gue nelponin ada yang urgent. Itu Minggu pagi jam 9. Gila. Iya. Jadi benar-benar fleksibel. Jadi fleksibel itu bukan kerjaannya, tapi waktunya ya. Nggak ada gitu. 9 to 5 atau 8 to 4 gitu ya. Tapi ya fleksibel lo anytime you. Ya perusahaan akan calling lo gitu kan. Busway itu sambil buka laptop juga pernah Bang. Jadi ada kerjaan, gue udah balik, waktu itu gue naik busway, nyobain gitu naik busway, ada telepon, gue buka laptop dong ngerjain di busway gitu, saking. Ya, jadi mungkin buat orang kerja, jadi gini, startup itu mungkin sesuatu yang memang yang pantas untuk kita tuju untuk belajar, untuk berpikir kreatif, untuk bisa mandiri. Tetapi ya untuk kesana semua tentunya bukan sesuatu tanpa modal. Betul. Dan lo harus persiapkan dulu mungkin ya istilahnya koper untuk menuju ke sana. Misalnya itu tadi koper pengalaman, bagaimana memberikan solusi, mental. Kemudian ya biasakan bekerja ya semuanya nggak istilahnya tidak mengandalkan orang lain, tapi ya lakukan semuanya sendiri gitu loh, kalau bisa gitu. Jadi mengenal orang lain lebih cepat, mengenal situasi lebih cepat, sehingga itu tadi ketika lo datang ke sana, lo datang tuh memang sebagai ya itu tadi memberikan solusi, memberikan lengkap senjata. Ya, semuanya dilakukan. Tidak perlu lo nggak ada waktu nyaman, tetapi ingat di situ ketika lo memang punya motivasi yang benar, yang tepat, lo pasti akan enjoy. Mungkin gitu kali orang kerja ya, karena lo punya motivasinya sudah berbeda gitu ya. Pasti akan salah alamat dan akan menjadi suffer mungkin kerja di sana dan nggak akan enjoy. Tapi kalau yang gue lihat dari bertiga sih semuanya kayaknya pada enjoy. Artinya ya itu tadi. Enjoy banget. Nah, berarti tempatnya yang dituju adalah tepat gitu ya. Ke depan kita akan bahas tentang bagaimana sih mengelola para ya itu tadi istilahnya Gen Y kah gitu, Gen Z kah gitu ya. Karena ya pasti banyak keseruannya ya. Seperti tadi kan dari kalian bertiga, wah seru banget ya menceritakan semua. Mungkin ada unsur curcol ya. Ada dong, pasti selalu kita gue bisa curcol di sini. Iya. Oke, menarik. Oke. Mungkin kita bahas yang di edisi lebih lanjut ya. Ketemu lagi ya. Thank you semua. Oke, semuanya. Thank you semua, sehat-sehat. Kita kerja, bye.